Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika part 2, yaitu tentang mengenal bagian-bagian tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Dicatat ya, disiapkan alat tulisnya jika perlu. Oke, yang pertama bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok pertama adalah kelas interval. Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, contohnya seperti ini. 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Yang membedakan adalah urutan barisannya. 31 sampai 40 ini disebut kelas interval pertama karena berada di baris yang pertama ya. 31 sampai 40 adalah kelas interval pertama. 41 sampai 50 adalah kelas interval yang kedua. Kemudian 51 sampai 60 adalah kelas interval yang ketiga. 61 sampai 70 adalah kelas interval keempat. Kemudian 71 sampai 80 adalah kelas interval kelima dan 81 sampai 90 adalah kelas interval yang keenam. Oke, paham ya untuk kelas interval. Jadi kelas interval itu adalah kelas interval yang menunjukkan urutan barisan. Jadi kelas interval pertama, kelas interval kedua, kelas interval ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas. Jadi batas bawah adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Jadi untuk kelas interval pertama 31 sampai 40 itu memiliki batas bawah 31 ya, karena batas bawah itu adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri. Ya, kalau 40 itu di sebelah kanan, kalau 31 sebelah kiri lah. Berarti kalau batas bawah untuk kelas interval yang pertama adalah 31. Kemudian kelas interval kedua batas bawahnya adalah 41. Kemudian kelas interval yang ketiga batas bawahnya adalah 51. Kemudian batas bawah kelas interval yang keempat batas bawahnya adalah 61 dan seterusnya. Ya. Batas bawah sudah selesai. Kemudian batas atas. Ini kebalikan dari batas bawah. Kalau batas bawah tadi nilai data yang di sebelah kiri. Kalau batas atas adalah nilai data yang di sebelah kanan ya. Untuk setiap kelas interval sama. Kelas interval pertama batas atasnya adalah betul 40. Kemudian kelas interval yang kedua 50. Kelas interval yang ketiga 60. Kelas interval yang keempat 70 dan seterusnya. Ya, itu batas atas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah yang dikurangi dengan ketelitian data. Ini ada dua opsi. Jadi, jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya dikurangi 0,5. Nah, jadi kalau nilai datanya itu masih bilangan bulat, bukan bilangan desimal, maka dikuranginya 0,5. Yang kedua, jika data berupa bilangan desimal, maka ketelitian datanya dikurangi 0,05. Nah, untuk contoh, di sini datanya berupa bilangan bulat ya, 31 sampai 40, itu kan bilangan bulat, bukan bilangan desimal ya. Jadi nanti akan kita kurangi dengan 0,5. Siapa yang dikurangi? Lihat judulnya, tepi bawah. Berarti yang kamu kurangi adalah batas bawah ya. Untuk kelas interval pertama 31 batas bawahnya. Ini kita mencari tepi bawah, maka batas bawahnya atau 31 dikurangi dengan 0,5 ya. Dikurang ya. Jadi 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5 ya. Nah, kemudian kita ambil contoh satu lagi. Misalkan 61. 61 berarti 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Betul ya. Oke, itu adalah tepi bawah. Jangan lupa ya, ada beda antara batas bawah dengan tepi bawah ya. Kemudian tepi atas. Nah, ini juga kebalikan dengan tepi bawah tadi.
Kalau tepi atas itu batas atas ditambah dengan ketelitian data ya. Ketelitian datanya juga sama. Kalau bilangan bulat maka ditambah 0,5, kalau bilangan desimal ditambah 0,05. Nah, di sini batas atasnya adalah pertama, misalkan kita kasih contoh di sini 40 ya. 40 ini sebagai batas atas kelas interval pertama. Kita akan mencari tepi atasnya, maka 40 ditambah dengan 0,5. Betul, 40 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 40,5 ya. Ini salah ini. Oke, ini 40,5 harusnya. Kemudian selanjutnya 80. Coba 80 ya. 80 ditambah 0,5. Nah, 80 ditambah 0,5 hasilnya adalah 80,5. Sebentar, ini harus saya benarkan ini. Aduh, nggak bisa ya. Oke lah. Yaudah, insya Allah paham ya dengan penjelasan saya tadi ya. Walaupun ada sedikit kekeliruan di sini ya, harusnya 40,5 ya anak-anak ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di catatan kamu dibenerin ya. Kemudian titik tengah. Nah, sudah tepi atas sudah, sekarang titik tengah. Titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. Contohnya seperti ini. Batas bawahnya untuk kelas interval pertama adalah 31. Ditambah batas atasnya adalah 40. Nah, seperti ini. 31 ditambah 40 hasilnya adalah 71. Untuk mencari titik tengah, setelah dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, 71 dibagi 2 adalah 35,5 ya. Jadi untuk mencari titik tengah seperti itu. Nah, 35,5 itu adalah titik tengah untuk kelas interval yang pertama. Nah, nanti kamu cari untuk yang titik tengah kelas interval kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kamu coba-coba ya. Kemudian, panjang kelas. Setiap kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi memiliki panjang kelas yang sama. Nah, jadi gini. Jadi untuk menghitung panjang kelas, itu kamu gunakan dengan cara manual aja ya. Contohnya, panjang kelas untuk tabel distribusi frekuensi ini misalkan. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kamu hitung manual. Dari 31 sampai 40 kamu hitung. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada berapa ini? Ada 10. Ya. Kamu cukup satu kali menghitung aja. Karena untuk bawah-bawahnya pasti sama. Ya. Pasti sama. 41 sampai 50 pasti sama 10. 51 sampai 60 pasti sama. Ya, untuk kelas interval panjang kelasnya harus sama. Jadi kamu cukup sekali menghitung, kamu akan sudah mendapatkan semua panjang kelas dari kelas interval 1 sampai terakhir. Tuh, ya, untuk panjang kelas. Oke, kita review lagi. Yang pertama tadi bagian-bagiannya adalah yang pertama kelas interval. Kemudian batas bawah, kemudian batas atas, kemudian tepi bawah, kemudian tepi atas, kemudian titik tengah, dan yang terakhir panjang kelas. Oke, ada 7 bagian tabel distribusi frekuensi yang harus kamu pahami ya. Apabila kamu masih belum paham, coba lagi, putar lagi video ini biar lebih memantapkan pemahaman kamu. Oke, gitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi dari pertama sampai terakhir ini mudah-mudahan kamu diberikan kepahaman dan kamu bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih di setelah ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.